Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunumala. Di sini saya dan anggota kelompok saya ingin menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kita akan menjelaskan 3 contoh yang akan kita jelaskan tentang ketimpangan sosial, yaitu ada ketimpangan antara golongan kaya dan miskin, ketimpangan pemilik modal dan buruh, dan ketimpangan sosial tentang pendidikan dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidaksenjangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat beberapa untuk ketimpangan yang muncul dalam masyarakat. Contohnya yang akan kita jelaskan tadi. Ketimpangan antara golongan kaya dan miskin akan dijelaskan oleh Deva. Ketimpangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Sebagian besar masyarakat besar di perkotaan memiliki kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Di sisi lain, masih terdapat warga miskin yang tidak memiliki kendaraan pribadi karena berpenghasilan di bawah standar kelayakan dan harus bekerja sebagai pemulung. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Terjadinya ketimpangan sosial antara golongan kaya dan miskin disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke atas, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat. Contohnya, golongan kaya dapat memilih segala sesuatu yang ia inginkan dengan mudah, sementara golongan miskin harus berusaha atau kerja keras terlebih dahulu. Solusinya, membantu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan sosialisasi tentang wirausaha. Ketimpangan sosial modal dan buruh. Ketimpangan sosial antara pemilik modal dan buruh dapat terjadi apabila pemilik modal tidak memberikan upah sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan beban yang diberikan kepada buruh. Beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan upah menyebabkan para buruh tidak mampu meningkatkan kesejahteraan hidup, makin tinggi keuntungan perusahaan akibat naiknya pemerintahan pasar, kekayaan mereka makin bertambah. Melimpahnya tenaga kerja yang tidak diimbangi banyaknya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup, menyebabkan daya tawar buruh rendah. Artinya, masyarakat tidak memiliki keahlian yang dapat ditawar dengan upah tinggi oleh perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan wujud nyata ketimpangan antara pemilik modal dan usaha. Contoh penyebabnya adalah pemilik modal selalu disegani dan dihormati sementara buruh bisa saja diperlakukan semena-mena. Solusinya, pemilik modal menggaji para buruh sesuai dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Para buruh diberikan kesempatan mengambil cuti wajib, tambahan, serta tunjangan hari raya. Selanjutnya ada ketimpangan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan pendidikan merupakan kondisi ketidakmerataan lulusan pendidikan dari penduduk di suatu daerah. Ukuran ketimpangan pendidikan adalah indeks Gini pendidikan yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk. Contohnya, 1. Perbandingan jumlah guru dan siswa yang tidak seimbang. Yang kedua, fasilitas bangunan sekolah yang kurang layak. Yang ketiga, sarana dan prasarana belajar yang kurang. Solusinya, memberikan fasilitas sekolah yang bermutu terutama di desa. Yang kedua, memberikan sekolah gratis terutama bagi wilayah terpencil dan kurang mampu dalam membayar uang sekolah. Ketimpangan kesehatan adalah kondisi di mana terjadi perbedaan tingkat kesehatan antar kelompok masyarakat atau antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh penyebab pembedaan pemberian layanan kesehatan di rumah sakit antara pasien kaya dengan pasien miskin. Solusi yang perlu dilakukan adalah memberi masukan kepada pihak manajer rumah sakit agar menegur tindakan seperti itu kepada karyawan rumah sakit. Solusinya, 1. Memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. 3. Memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.